Uhayyikun tahiyatan islamiyatan tahiyatan li ahlil jinan wa tahiyatan allati la tafutu fil zaman wa tahiyatan mahbubatan inda rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri, amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asantukum bil hayyil qayyum alladzi la yanamu wa la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bila haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala ta'ala fi wasiyati taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala ta'ala ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fadlil ilmi man tafaqqaha takaffalallahu hammahu wa rizqah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan man talabal ilma takaffalallahu birizqi. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqah. Saya berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh santriwan maupun santriwati khususnya dan umumnya kepada siapapun yang berkenan mendengarkan wasiat ini, agar sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayuhatullah ya sayyidis sagir, kaifa amsaitum wa ma lamatu imanikum wa nahnu minal mu'minina haqqan insyaallah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kita mulai kegiatan di sore hari dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihata liman awsana bid-du'a wa man ahsana ilaina wa man ahabbana wa man dakhala baitana wa ma'hadana hadza biniyatin hasanah. Kita fatihahkan, kita hadiahkan Fatihah ini teruntuk orang-orang yang senantiasa mendoakan kita, terkhusus bagi mereka orang-orang yang mencintai kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi orang tua kita, guru-guru kita, dan siapapun yang berkenan memasukkan nama-nama kita di setiap untayan-untayan doa mereka. Lalu kita hadiahkan Fatihah ini juga teruntuk siapapun orang-orang yang berkenan berbuat baik kepada kita, mengingatkan kita, menegur kita ketika kita salah, dan semua bentuk kebaikan-kebaikan yang lain daripada sedekah, infak, nafkah dan lain sebagainya. Lalu kita hadiahkan Fatihah ini juga teruntuk orang-orang yang telah menyedekahkan harta, tenaga, pemikiran, waktu, sehingga kita bisa terus beristiqomah mengabdi di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah,
beristiqomah dalam belajar dan mengajar. Mudah-mudahan Allah berikan mereka pintu yang sangat luas daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing, taufik, rusyd, inayah mereka agar mereka senantiasa beristiqomah dalam mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah berikan mereka kesehatan, keselamatan lahir dan batin. Mudah-mudahan juga Allah berkahkan, panjangkan umur mereka, rezeki mereka, sehingga bisa terus menafkahkan, mentasarufkan rezeki-rezeki tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu teruntuk mereka yang telah tiada, pergi mendahului kita, mudah-mudahan mereka aid ila rafiqil a'la syahidan. Mudah-mudahan dianggap sebagai orang yang syahid di sisi Allah, ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala kulli ma nawa abauna wa ulamauna wa masyayikhuna fid din ma'luf wal afiyah. Al-Fatihah. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayuhatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man tafaqqaha fi dinillahi takaffalallahu hammahu wa rizqah. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, takaffala kaffalahullah, niscaya akan Allah jamin hammahu, keinginan-keinginannya, wa rizqahu, dan rezekinya. Di dalam sabdanya yang lain, Nabi pernah bersabda, man talabal ilma takaffalallahu birizqi. Barang siapa yang sedang menuntut ilmu, takaffalallah, niscaya akan dijamin, dijaga apanya? Rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa di antara banyak macam fadilah menuntut ilmu, yakni Allah luaskan, Allah berikan, Allah jamin rezekinya para penuntut ilmu, rezekinya para orang tua yang menyekolahkan anaknya, mengkaderkan anaknya teruntuk Allah dan Rasulnya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman, "Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalanku, di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Niscaya kami tunjukkan mereka jalan keluarnya, jalan lurus, solusi daripada kesulitannya, solusi daripada segala macam masalahnya, jalan keluar daripada segala keruwetan hidupnya. Allah janjikan itu semua teruntuk orang-orang yang mau berjihad di jalannya Gusti. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Ini janji siapa? Janji Allah. Mungkin gak Allah bohong? Gak mungkin. Janji Allah itu pasti benar, gak mungkin bohong. Apa hukumnya kita meyakini firman Allah? Wa man lam yahkum bima anzalallah ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah ulaika humul fasikun wa man lam yahkum bima anzalallah ulaika humudz zalimun. Dalam surat Al-Maidah Allah jelaskan 3 kali, orang yang gak menghukumi apa-apa yang menjadi hukumnya Allah, mereka adalah orang kafir. Mereka yang gak yakin dengan janji Allah, mereka yang gak percaya dengan ancaman-ancaman Allah, mereka adalah orang kafir. Ada di surat Al-Maidah juga diulangi lagi. Mereka yang gak percaya dan gak yakin dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang fasik. Diulangi lagi dengan bahasa yang lain, mereka yang gak yakin dengan ketentuan-ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang wal iyadzu billah, na'udzubillah min uqubatihi wa sakhatihi. Itu janjinya Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjanjikan, orang yang lagi belajar, lagi nyantri, dijamin cita-citanya, keinginannya, rezekinya dijamin, buat anaknya, buat orang tuanya, buat gurunya, dan siapapun yang sedang mengabdi terhadap ilmu, lagi ngabdi ke ilmu, dijamin semuanya. Ah, masa sih Bi, saya mau beli ini aja nggak bisa, mau jajan aja susah, mau beli ini beli itu aja nggak mampu Bi. Santri sekalian yang kami cintai, kami banggakan, ayuhatullah,
Ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan. Coba kita bayangin, kalau aja kebutuhan kita cuman dengan makan dan minum, sebagai kebutuhan pokok kita dalam menjalani hidup, kita nih nggak bakalan pernah miskin, nggak bakalan pernah ngerasa kekurangan, nggak bakalan lupa dari bersyukur. Kalau kebutuhannya cuman makan dan minum, kalau cuman kebutuhannya cuman makan dan minum, kalau cuman kebutuhannya bisa makan ini, bisa hidup, bisa cukup hidup dengan makan ini dan makan minum itu, daripada punya mobil, punya pakaian bagus, mobil mewah, harus pakai baju-baju branded, pakaian-pakaian branded, baru bisa bahagia, tapi nggak bisa makan, nggak bisa minum. Lah gimana, masa kok ada orang kaya bisa beli mobil, bisa beli rumah real estate, bisa rumahnya tingkat-tingkat, tapi kok nggak bisa makan? Ya mungkin aja, mungkin nggak? Mungkin nggak? Santriwati, mungkin nggak orang kaya nggak bisa makan? Mungkin aja kalau Allah berkehendak, tiba-tiba tuh orang kaya dikasih stroke, tiba-tiba tuh orang kaya dikasih koma, bisa nggak dia makan? Bisa nggak dia minum? Nggak bisa. Ya artinya mungkin aja orang yang kaya itu nggak bisa makan. Makanya alangkah indahnya kalau kita jadikan kebutuhan hidup kita ini cuman makan dan minum, udah tok. Nggak harus makannya nunggu makanan yang paling mahal, paling mewah, yang paling FYP. Tahu FYP kamu? Yang paling viral, yang lagi viral, nggak mesti. Udah bisa makan ini ya udah alhamdulillah. Toh tujuan hidup bukan untuk makan. Tujuan hidup ya untuk apa? Ibadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makan itu ya penunjang hidup, jangan dibalik. Hidup nunjang untuk makan, jangan dibalik. Mau makannya pakai ayam kita makan, mau makannya cuman sayur doang kita makan, mau makan pakai garam doang kita makan. Toh tujuan makan untuk memperkuat diri kita agar bisa terus hidup dan mengabdi kepada Gusti. Tujuan hidup juga bukan untuk bagus-bagusan pakaian, bukan juga untuk bagus-bagusan pakaian. Laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna, kata Imam Syafi'i, keindahan itu bukan ada pada pakaian yang menghiasi kita. Innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Keindahan itu ada pada keindahan ilmu dan adab. Kapan harus melangkah, kapan harus berada di depan, kapan harus berada di belakang, kapan harus diam, kapan harus berbicara, kapan kuping ini bisa harus mendengarkan dan kapan kuping ini harus menolak daripada mendengarkan. Kita tahu kapan itu kapan? Ketika kita memiliki ilmu. Kapan mata ini harus melihat, kapan mata ini nggak boleh digunakan untuk melihat, harus tahu. Kapan itu taunya? Ketika punya ilmu. Ini makanya ini istilah kaidahnya tasawuf, ada namanya istighna anisyai dan istighna bisyai. Apa? Ada yang tahu bedanya? Istighna bisyai dan istighna anisyai. Apa bedanya? Merasa cukup dari sesuatu, bukan merasa cukup karena atau oleh sesuatu. Apa bedanya? Istighna anisyai, laisa istighna bisyai. Istighna itu merasa cukup. Istighna anisyai, la istighna, laisa istighna bisyai. Ini ada istilah tasawuf. Orang sufi, santri yang hakiki, itu udah membebaskan rasa cukupnya dari segala macam sesuatu. Pakaian mahal, sarungnya harus mahal, bermerek BHS, Ardan dan lain sebagainya. Mau ada BHS, mau ada Ardan atau sarungnya nggak bermerek sekalipun, mau gajah duduk, nungging, salto dan lain sebagainya, tetap dipakai untuk ibadah. Mau kokonya merek BHS, kokonya mirip sapir dan lain sebagainya, merek sapir dan lain sebagainya, tetap
kokoknya kita pakai untuk beribadah. Makanya yang salah itu yang mereka yang istighna bisyai, dia merasa cukup, merasa bahagia ketika kebutuhan dan keinginannya ini distandarisasi lebih tinggi. Baru bahagia kalau punya sarung seperti ini, baru bahagia kalau punya hoodie seperti itu, baru bahagia. Kalau nggak begitu dia nggak bisa bahagia. Dia bakalan makan kalau lauknya daging-dagingan, nggak bakalan makan kalau lauknya sayur-sayuran. Ini repot, orang yang hidup begini repot. Hidupnya tuh terdikte oleh keadaan. Bahagianya ditentukan oleh beberapa indikator. Coba kalau kebahagiaannya cukup dengan apa? Bisa makan udah alhamdulillah, bisa minum sudah alhamdulillah. Nggak harus nunggu punya mobil bagus, kendaraan bagus, pakaian mahal, sarung mahal, kerudungnya bermerek, tasnya bermerek. Repot, santri begini nggak bakalan bisa untuk bahagia. Kalaupun dia bisa menemukan, memenuhi keinginan-keinginan itu, dia beli misalkan baju bagus, bermerek, udah kebeli nih, keinginannya terpenuhi. Beli, tes ngelihat lagi di HP, ngelihat lagi orang lain, oh BHS seharga segini, ternyata ada yang lebih bagus. Ujung-ujungnya kecewa gak? Kecewa. Padahal udah terpenuhi loh. Oh ternyata di sana harganya lebih murah. Kira-kira kecewa nggak? Kecewa. Itu kalau terpenuhi aja kecewanya luar biasa. Apalagi nggak Ya makasih. Bilangnya mau masuk TV loh. Makasih Jack. Ya, mau masuk TV nggak? Makanya coba kita bayangin, kalau seandainya hidup, kenikmatan hidup, kebutuhan hidup hanya pada makan dan minum, ya sudah, kita sudah bakal bahagia banget. Nggak bakal dikejar-kejar, nggak bakalan pernah miskin. Karena apa? Karena udah bisa makan, alhamdulillah. Sudah bisa minum, alhamdulillah. Nggak mesti harus bisa jajan, nggak harus bisa punya kemampuan untuk beli ini, beli itu. Keinginan-keinginan gini hanya akan terus membuat kita miskin dan akan terus membuat kita resah. Sekalipun keinginan dan kemauan tersebut terpenuhi, sekalipun keinginannya buktinya apa tadi? Udah kebeli aja masihnya. Kenapa belinya di sini nggak beli di sana? Oh ternyata merek ini seharga ini ada yang bisa kualitasnya lebih bagus kok. Terpenuhinya aja masih nyesel. Ini namanya istighna ani syai. Laisa istighna bi syai. Merasa cukup dari segala sesuatu. Makanya hal yang paling membahagiakan saya ngabdi di Nurul Fajri itu cuman satu. Apa? Udah bisa ketawa bareng kalian, makan minum bareng santri, ngekek-ngekekan, ngopi bareng santri, udah bahagia banget saya. Mau udah makan, mau belum makan, udah bahagia saya. Alhamdulillah. Apalagi kalau udah ngobrol sama ayah, ngobrolin santri sampai jam 3 pagi dijabanin, karena enak. Ngobrolin santri tuh meskipun ngandai-ngandai ngalor ngidul kemana, udah karena enak. Bareng ketawa ketiwi, itu udah jadi kebahagiaan daripada harus bahagia harus punya motor ini, punya kendaraan seperti ini, punya mobil itu, punya baju begini, punya baju itu, HP-nya harus begini. Kapan bahagianya? Terpenuhi pun masih belum bisa bahagia. Ini namanya istighna ani laisa istighna bi. Santri itu harus bisa begini. Ini modal, senjata yang sedang disiapkan oleh semua pesantren teruntuk anak didiknya, sehingga santrinya kelak di masa depan itu mampu bertahan hidup dalam keadaan bagaimanapun. Mau hidup di laut, mau hidup di air, mau hidup di udara, bisa hidup santri mah. Kehidupan santri itu bisa hidup dalam keadaan sesulit apapun, bisa hidup santri mah. Mau lagi ekonominya bagus, alhamdulillah bisa ngejalanin. Kayak ekonominya nggak bagus-bagus, lagi nggak baik-baik amat, juga masih bisa ngejalanin kehidupan. Makanya ada alumni yang bapaknya sudah ada di Balikpapan, udah meninggal bapaknya, yatim dari kecil, kuliah keluar kota, biaya kuliahnya per semester itu 14 juta. Orang nggak mampu,
bapaknya di balik papan. Bapaknya yatim, anak yatim. Biayanya dari mana? Dari mana uangnya, kata Ustaz Ariko kan? Dari mana uangnya? Tapi bisa dia melanjutkan kuliah, bisa. Dia cari beasiswa ini, dia cari beasiswa itu, dia jadikan dirinya tuh hampang birit. Diajak dosen ke sini, hayo, diajak dosen ke sana, hayo, sehingga semua dosen senang, ya dia dapat beasiswa. 14 juta per semester, padahal anak yatim dan gak mampu. Santri kehidupan gimana pun dia bisa hidup, baik dalam keadaan sulit, senang, bahagia, sedih, dia bakal bisa tetap menjalani kehidupan. Kenapa? Karena dari sejak sedini mungkin sudah dibekali senjata kesederhanaan, yakni istighna bukan istighna. Ini ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak yang kelas 1 tuh sudah bisa mempelajarinya per hari ini. Kelas 6 ya sudah punya. Jangan masa anak SMA hari ini masih minta ke orang tua, mah bu kirimin pak kirimin ini pak, uang habis itu mah badan doang gede kayak jitni, kelakuan seperti jitni, kelakuan seperti anak kecil. Badan boleh tambah tua, nambah dewasa, tapi nafsu nggak bakalan pernah menjadi kecil. Semakin tua, semakin renta. Bukan berarti nafsu juga akan makin tua dan makin renta, enggak. Nafsu akan terus menjadi besar. Aneh kalau ada santri kelas 4, kelas 5, kelas 6 masih banyak mintanya ke orang tua. Ingat, pegang dalam menjalani kehidupan nih, buat bekal menjalani kehidupan. Jangan pernah meminta. Kalau dikasih jangan nolak. Kalau sudah punya berikan. Jangan pernah kalau dikasih jangan Kalau udah punya berikan, kasih. Anfiqu mimma tuhibbun, berikan apa-apa yang kamu senangin sekalipun berikan. Kalau ada yang minta mah kasih. Kalau kamu punya kasih. Ini latihan, pedoman hidup supaya kamu hidup bahagia di dunia, bahagia di Man anfaqa mahbubahu wajada matlubahu. Orang yang mau menginfakkan barang-barang yang dia ingin, mau hartanya, mau barang apapun yang dia cintai, wajada matlubahu, niscaya dia bakal dapat keinginan-keinginannya yang lebih baik, hajat-hajatnya yang lebih baik daripada yang dia sedekahkan, akan ada gantinya. Ini syarahnya, kata ulama. Orang yang gak ngukumi, percaya dengan kalimat-kalimat ini, pasti naudzubillah min uqubatihi wa sakhatihi. Nah, itulah tentang istighna nise. Jadi sebenarnya itu Allah cukupkan kebutuhan kita. Masalahnya keinginan kita ini gak dibina, gak ditakdib, gak ditarbiyahi. Nafsu kita nih perlu dibina, perlu dididik, perlu dibentuk. Padahal mah Allah sudah jamin rezeki kita. Aneh, bodoh sebenarnya santri yang mengeluh, dikit-dikit ngeluh karena aduh susah ekonomi, orang tua susah biayanya. Apa biaya apa yang susah? Ente berbulan-bulan sampai tahunan, bahkan ada alumni sampai hari ini punya utang ke pondok pun dia masih makan kok. Waktunya makan ke dapur, makan kok. Ente yang punya utang berbulan-bulan, waktunya makan ke dapur dikasih makan sama Emak Doni Marina, dikasih makan, alhamdulillah. Ngeluh pengen pindah gara-gara sulit ekonomi, itu sama aja mempertanyakan jaminan yang Allah janjikan dalam Al-Quran dan jaminan yang Allah janjikan dalam yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis. Karena nggak yakin dengan sabdanya Rasul, karena nggak yakin dengan firmannya Gusti Allah. Jadi bukan alasan sebenarnya kalau faktor finansial, ekonomi, karena kebutuhan kita cuma makan dan minum. Jangan bilang sulit ekonomi karena keinginan-keinginan kita yang nggak terpenuhi, nggak bisa jajan, nggak bisa ikut rihlah, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, dibilang masalah finansial. Padahal mah yang berbulan-bulan pun belum bayar,
dan bahkan punya tunggakan sampai lulus sekalipun, waktunya makan ya makan. Jadi kita bakalan terus ngerasa sulit finansial, ekonomi, ngerasa terus miskin kalau kebutuhan kita diperbanyak, keinginan kita ini diperbanyak. Ya aneh, makanya santri yang pengen berhenti karena itu, melepas baju kesantriannya karena meragukan janji Allah dan Rasul, naudzubillah, dia lepas baju pakaian jubah santrinya hanya untuk menggapai sesuatu yang benar-benar gak pasti, padahal janji-janji Allah dan Rasul itu hak, bahkan hak sangat nyata dan lebih pasti daripada ketidakpastian yang kamu incar dan kamu cari. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayuhatullah, ya sayyidi sogir, hilangkan juga pemikiran bahwa enak sebenarnya jadi orang kaya yang punya apa-apa bisa beli. Enak sebenarnya jadi orang kaya, mau apa aja kesampaian. Kata siapa? Saya ini udah berkali-kali kedatangan temenan sama bos-bos itu berkali-kali. Mau bos yang punya karyawan cuma 20 sampai yang bos punya karyawan 7, ngobrol dan akrab. Karyawannya 700. Kalau lagi kumpul semua berbis-bis datang. Sampai 10-15 bis itu datang ke rumahnya. Hilangkan dari pandangan kita bahwa menjadi orang kaya mah enak, mau apa aja kesampaian. Kata siapa? Semua yang saya kenal, orang-orang kaya yang saya kenal tadi, yang saya sebutkan, para tajir tujar ini, mereka semua mayoritas mengeluh dengan keadaan mereka. Ada yang punya rumah miliaran rupiah, minta doanya, Pak Ustadz, mudah-mudahan rumah saya yang di Bandung kejual. Pak Ustadz, saya pusing, anu. Ada yang pusing karena ini, ada yang pusing karena itu. Siapa bilang keinginan-keinginan orang kaya senantiasa tercapai, terpenuhi? Kata siapa? Enggak semuanya kecapai kok. Dia mau jual rumah aja susah banget. Mau istrinya tunduk ke dia aja susah banget. Ada yang punya hajat pengen jadi seperti ini, pengen jadi seperti itu, nyalonin ini, nyalonin itu, ada aja yang nggak kesampaian. Bahkan presiden manapun yang pasti anaknya juga pengen jadi presiden, kesampaian nggak? Belum tentu kesampaian. Presiden, jabatan tertinggi, orang yang paling dihormati dalam negara manapun, raja yang paling dihormati, anaknya mau jadi pemimpin yang lebih hebat aja nggak kesampaian. Ya, jadi siapa nyangka, siapa kira bahwa jadi orang kaya berpengaruh aja semua keinginannya mesti kecapai? Belum tentu. Jadi hilangkan pemikiran ke orang kaya itu enak, bisa ngapain aja, mau ngapain aja kesampaian. Padahal nggak mesti kok. Ada aja kok yang nggak kesampaiannya. Ya itu bukti-buktinya. Ya ujung-ujungnya teman-teman yang punya karyawan-karyawan banyak selalu ngomongin, aduh udah enak jadi Pak Ustadz mah, tinggal ngopi, ngerokok, ngeliatin santri. Padahal kalau jadi saya dia bunuh diri juga kali mungkin. Gimana bandelnya santri, tangannya ngoprek, keran yang harusnya begini jadi begitu. Jangan buang sesuatu ke kloset, buang lagi ke kloset, bunuh diri dia pasti. Ngadepin tindak tanduk santri yang macem-macem. Ya, hidup silih sangka, nanggepnya enak dan sebagainya. Padahal sebaik-baiknya takdir ya yang Allah titipkan pada kita hari ini sebaik-baiknya takdir yang Allah berikan kepada kita. Cuman kurang banyak kita menyikapinya dengan syukur. Kapan harus menyikapinya dengan syukur dan kapan kita harus menyikapinya dengan sabar. Ini sebenarnya mentalitas seperti ini aja yang harus dimiliki semua orang. Cukup sabar, syukur, sabar dan syukur. Kita mulai kajian kita di sore hari ini sama-sama membacakan Fatihah. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'an bi fa'alif wa istighfar. Mahabbatun tafalan.
Al-Fatihah. Nah, terakhir kita sudah belajar tentang ta'zimul ilmi wa ahlihi. Sekarang kita sudah masuk pasal baru. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa bihi wa bihi fid dharain amin ya rabbal alamin ila an qala. Faslun, adapun ini itu pasal fil jiddi, di dalam bersungguh-sungguh, wal muwadzabati, dan terus menerus, kontinuitas, wal himmati, dan cita-cita, bercita-cita. Thumma, kemudian la budda, wajib, minal jid, daripada bersungguh-sungguh, wal muwadzabati, dan juga berkontinu, terus menerus, wal mulazamah, tekun, li talibil ilmi, bagi para santri, wa ilaihi, dan kembali kepada kewajiban tersebut adalah al-isyaratu, ada isyarat fil Quran, di dalam Quran, qauluhu ta'ala, yakni qaul firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina, dan adapun orang-orang yang jahadu, berjuang, fina, di dalam jalan kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya akan kami tunjukkan akan subulana, jalan kami. Wakila, dan dikatakan, man talaba syai'an, barang siapa yang mencari sesuatu, wajadda, dan dia bersungguh-sungguh, wajada, maka dapatlah ia. Man qarra'al baba, dan barang siapa yang mengetuk pintu, walajja, terus menerus, walajja, maka masuklah ia. Wakila, dan dikatakan, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna, biqadri, dengan sesuai kadar, ma tatamanna, apa yang menjadi kesulitanmu, tanalu, maka mendapatkanlah kamu, ma tatamanna, apa-apa yang kamu inginkan. Kila, dikatakan, yahtaju fit ta'alumi, membutuhkan di dalam belajar, wa tafaqquh, dan bertafaqquh, ila jiddin salasah, ila jiddi salasati, kepada kesungguhan tiga pihak. Pertama, al-muta'allimu, santri, wal ustadu, dan kedua adalah guru, wal abu, dan yang ketiga itu adalah orang tua, wali, in kana fil ahya'i, apabila masih hidup. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayuhatullah, pasal selanjutnya ini tentang kesungguhan, sungguh-sungguh. Wajib bagi santri ini untuk sungguh-sungguh, muwadzabah, continue, terus menerus, mulazamah, tekun, li talibil ilmi, sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya, wa man innal ladzina wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jihad, bersungguh-sungguh, continue, fina, di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan, kata Allah, jalan kami. Orang yang sungguh-sungguh, maksudnya orang-orang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu, maka dapatlah ia dengan Allah tunjukkan jalan menuju ilmu tersebut. Orang yang sungguh-sungguh ngebangun usahanya, maka Allah bukakan jalan untuk bisa sampai kepada usaha tersebut. Segala macam bentuk fokus kita, kesungguhan kita, akan Allah bukakan jalan untuk bisa sampai kepada tujuan tersebut. Ini sebagaimana janjinya Allah tadi yang Allah sebutkan. Bahkan sungguh-sungguh ini juga Allah sampaikan dalam firman-Nya yang lain kepada baginda Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai baginda Nabi Yahya alaihi salatu wassalam,
khudil kitaba biquwah. Maksudnya kuwah di sini adalah dengan sungguh-sungguh. Berpegang teguhlah kepada Alkitab biquwatin, dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan, dengan benar-benar. Sekarang coba yang bawa kertas, boleh dirobek kertasnya. Kertas, yang punya kertas putih boleh dirobek. Jadi selembar atau jadi 2 lembar boleh. Robek kertasnya. Coba diangkat kertasnya. Turunin kertasnya. Angkat telunjuknya 1. Ambil kertasnya dengan telunjuk. Yang tadi telunjuk dengan telunjuk kamu. Ambil kertasnya dengan telunjuk kamu. Telunjuk, ngapain pakai jempol, pakai jari tengah? Telunjuk kamu. Masih kena itu jari tengah. Dapat? Yang masih kesentuh sama jempol dan selain telunjuk, tanda belum dapat itu kertas. Coba angkat. Nah, sekarang sudah keangkat, berhasil semua. Ini karena sungguh, karena sekarang kamu robekin dengan 1 jari telunjuk kamu. Gak boleh kena, gak boleh ketemu jari tengah, robekin. Serobek-robeknya. Pakai jari tengah kamu, pakai jari telunjuk kamu. Gak boleh pakai tangan kiri, telunjuk kanan kamu. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, tapi susah. Pasti curang, kamu main curang pasti. Kalau bisa pun main curang mayoritas. Sekarang robek pakai 10 jari. Robek serobeknya. Angkat bekas robekannya. Taruh di kantong. Taruh di kantong. Gimana? Lebih gampang dengan 10 jari apa 1 jari? Ngerobekin kertas tadi, dari ngangkat kertas sampai ngerobekin kertas itu adalah 7. Jumlah jari kita adalah bentuk pengatan. Semakin mudah nggak untuk ngerobekin kertas tadi? Makin mudah nggak ngerobek dengan 10 jari? Makin mudah. Makin banyak robekannya? Makin banyak robekannya. Karena menggunakan 10 jumlah jari yang tadi kalian gunakan menunjukkan jumlah kesemangatan kamu. Semakin semangat akan semakin mudah untuk mencapai daripada tujuan kamu. Tadi tujuan kita menuntut ilmu, kalau tanpa didasari dengan kesemangatan, hanya dengan memodalkan 1 jari misalkan, fokusnya, kesemangatannya, ketekunannya akan sangat sulit bagi kita untuk mencapai itu semua. Tapi ketika dengan kesungguhan, dengan kesemangatan, muadzabah, dengan kontinuitas terus menerus, dengan tekun, maka tujuan itu akan lebih mudah untuk digapai. Makanya Allah firmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayuhatullah, saya sering ketemu dengan pengusaha-pengusaha, sering ngobrol sama pengusaha-pengusaha, termasuk keluarga saya juga banyak yang pengusaha. Banyak dari mereka itu yang gampang toleh kanan, gampang noleh kiri. Ngelihat orang kanan usaha bagus, dia tinggalin usahanya, dia ganti usahanya. Dari usaha itu dia jalanin selang beberapa bulan, baru setahun, baru 2 tahun dia jalanin, ngelihat kiri kok bagus usaha yang kiri, dia ganti usaha lagi. Orang yang gampang begini, yang selalu nganggap rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya sendiri, ini nggak bakalan pernah sampai kepada tujuan. Karena dia nggak pandai dalam bersikap. Kapan dia harus bersyukur, kapan dia harus bersabar. Karena nggak punya kebijakan, karena nggak punya kebijaksanaan, gampang iri lihat kanan, gampang iri lihat kiri, sehingga fokusnya hilang. Semua pelajaran yang dia bangun, semua proses yang dia dirikan, itu tergadaikan dengan cepat. Pembelajarannya, ilmunya, udah fokus tadinya bikin aqua, air mineral ini,
Udah tahu pelajarannya, air yang murah dari mana, botol yang bagus dan murah dari mana, konsumennya kemana. Gara-gara ngelihat kanan usahanya lebih bagus, rumputnya lebih hijau, dia tinggalin usaha ini, dia ganti usaha tisu, sebagaimana tetangganya usaha tisu. Ilmu tentang air mineral ini semuanya dia gadaikan hanya karena ngelihat orang lain tuh usahanya lebih bagus di usaha tisu. Gak bakalan bisa dia fokus ke tujuan tersebut kalau gak bakalan bisa dia sampai kepada tujuan tersebut kalau dia gak continue. Saya ngajarin kitab, saya dibilang pinter sama orang-orang. Ada yang ngomong, Habib hafal berapa Quran, padahal mah surat-surat pendek aja saya gak hafal. Banyak yang gak hafal surat-surat pendek. Dibilang saya banyak hafalan Qurannya karena jago ceramahnya, jago nasehatinya. Orang-orang anggap saya alim fikih karena saya kalau ngajar Ayyuhal Walad Wasiyatul Mustafa tuh udah nggak pakai kitab, karena hafal. Kenapa kira-kira saya hafal? Dok. Dari zaman mualim di pasantri saya udah ngajarin. Dari zaman mualimah ima santri saya udah ngajarin. Bertahun-tahun, 7 tahun saya ngajarin, dia masa nggak hafal? Ketimbang saya harus ganti kitab, ngajarin baru, itu saya akan baru mulai mempelajarinya seperti awal. Begitu juga kamu dalam menjalani hidup, menuntut ilmu tuh harus dalam keadaan posisi yang sama, punya fokus dan tujuan yang sama. Jangan mengalihkan pandangannya ke kanan ataupun ke kiri, jangan alihkan pandangannya kepada apapun selain daripada ilmu. Santri harus berdiri di tempat yang sama, menuju pandangannya pun ke arah yang sama. Jangan ada yang mau dan teralihkan pandangannya selain daripada pandangan ilmu dan amal. Sama kayak lagi olahraga, main bola, tenis meja, semuanya harus fokus dan tertuju kepada tujuannya. Ya masa 11 pemain, kiper, back, gelandang, striker sama gelandang mah bawa bola, tujuannya ke gawang lawan. Back melihat tukang es krim, keluar lapangan dulu beli es krim. Kipernya ngelihat tukang kopi, ngemie ayam dulu, ngopi, sebat santuy dulu. Nggak bakalan bisa dia sampai kepada tujuannya. Makanya sebutnya kan gol. Kalau bola masuk ke gawang tuh gol. Gol itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya tujuan. Shoot on goal. Tembakan yang tertuju, tembakan yang enggak tertuju. Gol, tujuan. Nah, itu analogi kehidupan daripada fokus kepada tujuan kita. Begitu juga dalam menuntut ilmu, enggak bakalan bisa kita fokus kalau kita dikit-dikit ini terganggu fokus kita, kesungguhan kita. Harus tertuju. Santri harus berdiri di tempat yang sama, memandang kepada arah pandangan yang sama. Jangan mau teralihkan daripada selain ilmu dan amal. Makanya dikatakan man talaba syai'an wajada. Orang yang nyari sesuatu dan dia bersungguh-sungguh terhadap sesuatu tersebut, wajada, maka dapatlah ia. Wa man qarra al-baba walajja walaja. Orang yang ngetuk pintu, bersungguh-sungguh walaja, maka nanti lama-lama dia bakal masuk ke rumah tersebut. Karena ketekunannya, karena kesungguhannya. Makanya jadi santri, jangan jadi santri yang dikit-dikit matanya nengok kanan, matanya nengok kiri. Fokus kepada tujuan kamu. Lagi berjuang, lagi jihad, lagi perang, fokus kepada lawanmu, fokus kepada tujuanmu. Jangan teralihkan dengan hal-hal yang sepele. Modif, main Instagram, main HP, teralihkan. Lagi fokus apa? Oh, lagi belajar istighna. Anisy laisa istighna bisyai. Modif ngelihat Tokopedia, langsung pret. Kotor lagi hati udah. Hati itu kotor sama kayak rumah. Rumah tuh kotor justru karena ada pintunya. Karena ada ventilasinya, karena ada jendela. Kotor tuh gara-gara itu.
Hati kita juga kotor karena ada pintunya, ventilasinya, jendelanya. Dari mana? Mata. Temen pakai jaket hoodie bagus, temen makan enak, jadi pengen. Tadinya nggak pengen beli mie tek-tek, gara-gara temen bawa mie tek-tek, jadi pengen mie tek. Gara-gara ngelihat. Tadinya nggak pengen, nggak tahu jaket mahal tuh mereknya apa, nggak tahu tadinya nggak tahu, tapi gara-gara ngedenger, oh ternyata jaket bagus tuh mereknya ini loh, iya kan, jadi kepengen. Kotor lagi hatinya dari istighna bisyai. Tadinya udah belajar istighna anisy, jadi istighna bisyai, gara-gara ngedenger, gara-gara meli. Makanya fokus dan tujuannya harus sama. Fokus dan tujuannya harus sama. Memerangi nafsu, memerangi keinginan-keinginan diri. Yang keinginan tersebut kalau terpenuhi pun masih mengundang keresahan, kekecewaan, penyesalan. Hari ini mungkin kamu bisa membantah, nggak percaya dengan kalimat saya. Nanti kamu jadi alumni lulus, baru ngomong bener kata Abi. Bener. Wah, makanya penduduk neraka tuh ngomong, wal qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis fa'tarafu bidzam. Makanya penduduk neraka tuh mengatakan, lau kunna nasma', coba aja dulu ngedengerin omongan Abi, coba dulu ngedengerin omongan mualim, ustadz, coba dulu ngedengerin ucapan-ucapan para asatid, coba dulu ngedengerin pengumumannya mudabbir, auna akil, dan kami mau merenungi nasihat-nasihat itu. Ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami gak bakalan ada di neraka sa'ir ini. Fa'tarafu bidzambihim, lalu mereka ngakuin bahwa akan kesalahan-kesalahan mereka, baru diakuin. Setelah apa? Setelah disiksa ngakuinnya juga. Makanya penyesalan-penyesalan tuh datangnya selalu di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Kalau di awal namanya pendaftaran tuh, PPSB itu pendaftaran. Nggak ada baru masuk. Nggak ada orang datang ke sini dengan penyesalan. Misalkan mau daftar nih, nyesel, nggak ada. Nggak ada. Namanya pendaftaran. Makanya alumni-alumni yang datang itu ya selalu ngomongnya coba ngedengar, coba nyesel. Padahal udah diingetin. Coba kamu tanyain ustadz-ustadz kamu, mereka udah ngerasain itu. Man talaba syai'an wajada, man qarra'al baba walajja. Makanya dikatakan juga di dalam syair yang lain, bi qadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sesuai dengan kadar sulitmu, tanalu ma tatamanna, niscaya kamu juga akan mendapatkan kebahagiaan, cita-cita sesuai dengan kadar sulit tersebut. Yahtaju fi ta'allumi wa tafaqquh ila jiddis salasah. Lalu dikatakan juga dalam belajar, mengajar, di dalam proses belajar itu dibutuhkan 3 elemen penting untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Pertama adalah kesungguhan ini yang harus kamu ambil garis bawah, karena kamu sedang berposisi sebagai jangan dibalik. Sekarang banyak orang yang gatelan lisannya, fokus ngomentarin kewajiban orang lain, lupa kepada kewajiban diri sendiri. Ilmu tasawuf itu untuk ditekankan kepada diri sendiri, bukan untuk menghukumi orang lain. Jangan kamu hukumi orang lain yang masih minta-minta, hukumi diri sendiri. Ini tasawuf, bukan ilmu ngukumin orang lain, ilmu ngehukum diri sendiri. Lah si fulan bajunya bagus banget, padahal habis tahu jihad dan lain sebagainya. Itu mah urusan dia, bukan urusan kamu. Dia punya hisab, kita juga punya hisab. Biar Fir'aun jelek dengan kejelekannya, jangan ditambah.
Dengan apa? Memperburuk, menambahkan kejelekan Firaun kepada kita. Emang bisa, Bi? Bisa. Kamu ngomongin Firaun, tumbuh daripada obrolan kamu tentang Firaun ujub, ngerasa diri lebih baik, padahal itu sifatnya siapa? Sifatnya Azazil, iblis. Padahal yang diomongin gak ada manusia yang lebih jelek daripada Firaun karakternya. Tapi kita bisa kecipratan jeleknya Firaun ketika kita merasa diri kita lebih baik daripada Firaun. Firaun punya hisab, kita juga punya hisab. Ya makanya untuk bisa mengikat semua ilmu-ilmu yang saya sampaikan ini, buat halako-halako pergaulan, pilah-pilih dalam berteman. Seanjing-anjingnya kamu akan menjadi mulia ketika kamu mampu bergaul dan bermusahabah dengan orang-orang soleh. Sebagaimana kisahnya Ashabul Kahfi. Padahal anjing, pergaulannya anjing karena bergaul dengan para penduduk goa Ashabul Kahfi. Anjingnya naik derajat martabat, diabadikan dalam Al-Quran, bahkan ikut masuk dalam syurga. Padahal jadi seanjing-anjingnya kita akan kebawa baik mulia kalau perkumpulan kita dengan orang-orang Tapi ingat wahai santri sekalian, ayuhatullah, harus sadar diri dong. Harus sadar diri. Dengan apa? Orang soleh gak bakal nyambung ngobrol sama kita kalau nggak satu frekuensi. Minimal perbaiki diri supaya satu frekuensi. Gurunya seneng main apa, gurunya seneng ngobrolin apa, minimal satu frekuensi. Sehingga apa? Sehingga para guru, para orang soleh istiqnas, merasa nyaman, merasa tenang, enak bergaul dengan kamu, istiqnas. Makanya kan disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Kita mau dapat manfaat dari pergaulan kita, bikin kenyamanan. Jadi syarat bergaul dengan orang soleh juga harus satu frekuensi. Mereka soleh, ya kita ikhtiar untuk belajar menjadi soleh. Pertama tadi santri, syarat untuk mendapatkan ilmu adalah kesungguhannya santri. Ini yang harus jadi beban taklif, yang harus kita benar-benar jadi tuntutan, adalah tuntutan kepada diri sendiri. Satu-satunya yang harus kita tuntut dalam mendapatkan ilmu hanyalah santri. Adapun kewajiban nomor 2 itu urusan ustadz. Poin kedua untuk mendapatkan ilmu adalah kesungguhannya guru. Ini bukan urusan kamu kesungguhan guru, gurunya sungguh-sungguh atau malas-malasan, bukan urusan kamu. Urusan kamu adalah bersungguh-sungguh secara personal, hafalannya, nyiapin kitabnya. Ustadznya malas-malasan, urusannya ustadz, bukan urusannya kamu. Ustadznya nggak ngelayanin kamu, urusannya ustadz. Ustadznya jutek ke kamu, urusannya ustadznya galak ke kamu, urusannya ustadz, bukan urusan kamu. Urusan kamu sejauh mana mempersiapkannya, sejauh mana hafalannya, sejauh mana mulazamahnya, sejauh mana mutolaahnya, sejauh mana murojaahnya. Urusan kita tuh lebih ke sana. Jangan urusin bukan yang sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Ini latah orang Indonesia. Kebanyakan ngomongin sesuatu yang bukan kewajibannya dia, lupa terhadap kewajiban diri sendiri. Ada orang yang bukan guru, ini saya marah betul nih. Ada orang yang bukan guru, ngeritik, komentari guru, bahwa insentif ihsan guru itu terlalu besar, guru harus ikhlas, guru tuh harus kompetensinya bagus, gak pantas honornya segitu. Gede pandangan dia, honor gede, insentif gede, kompetensinya nggak ada. Ini orang yang ngomentarin gini, yang pantas ngomentarin begini adalah guru. Dia guru bukan. Yang ngomentarinnya bukan guru. Nih ada di internet juga orang terkenal yang ngomongnya.
Kalau dianya guru sah-sah aja. Ini bukan guru ngomentarin guru. Ternyata bener aja dia ada kasus. Terlalu banyak komentarin kewajiban orang lain sehingga lupa dengan kewajiban sendiri. Ternyata ada anggotanya. Padahal dia ngurusin pajak keuangan Indonesia, ada aja ternyata pengurus pajaknya nggak bayar pajak. Ngomongin kewajiban orang lain jauh-jauh, lupa terhadap kewajibannya dan tubuhnya, anggota badannya. Yang harusnya orang-orang pajak menjadi teladan atas pembayaran pajak, lupa untuk menjadi awwalul mujibin alama amarobi. Harusnya dia fokus ngomongin anggotanya, pentingnya pajak, harusnya bayar pajak juga. Ini malah lupa sendiri bayar pajak. Lucu, negeri kita ini terlalu lucu. Makanya yang harus jadi pemimpin tuh ya santri-santri Nurul Fajri ini. Amin. Santri Nurul Fajrinya juga jangan keblinger, harus tahu mana kewajiban kita, apa yang menjadi kewajiban orang lain. Gak usah terlalu kita pikirkan. Yang harus kita fokuskan adalah kewajiban kita sendiri. Sekarang ilmu itu didapatkan dengan kesungguhan 3 elemen. Pertama santri, kedua guru, ketiga orang tua. Yang bisa kita tuntut adalah diri sendiri. Sehingga nanti guru juga malu kalau males-malesan masuk. Guru mau wewenang saya untuk ngingetin, untuk dijewer, urusan saya, wewenang saya. Ketiga adalah kesungguhannya orang tua. Orang tua ikhlas nitipin anaknya. Orang tua rela anaknya dibolak-balikin sama gurunya seperti mayit dibolak-balikan oleh orang yang memandikannya. Orang tua rela anaknya diperlakukan bagaimanapun seperti pasien diperlakukan oleh seorang dok. Bahkan anak-anakku sekalian yang berbahagia ayuhatullah, dulu syarat pondok itu adalah membawa kain kafan. Orang tua yang mau mondokin anaknya syarat dulunya itu adalah bawa kain kafan. Nggak bawa kain kafan nggak usah mondok. Bahkan ulama-ulama tuh sampai ada yang nyiapin kain kafannya jadikan imamah. Tanda apa? Tanda bahwa mereka tuh benar-benar siap dan sungguh-sungguh. Jangankan uang, harta, bentuk pengorbanan lain. Saya menuntut ilmu, kalau memang dapat ancamannya harus mengorbankan nyawa, saya korbankan nyawa saya demi ilmu. Makanya ilmu zaman dulu itu sangat tinggi sekali kedudukannya. Makanya orang-orang yang dulu belajar menuntut ilmu agama udah mesti dijaga dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ilmu makin bertebaran, makin gak ada harganya, makin gak ada nilainya. Gara-gara semua orang yang gak pantas dapat ilmu itu pun dia mengamalkannya. Jadi zaman dulu santri-santri kalau mau mondok bawa kain kafan. Ansyadani telah mendendangkan syair kepadaku siapa Syekhul Imam Al-Jalal Ustaz Sadiduddin Asy-Syairrazi Lisyafi'i al-jadid fi kulli amrin al-jiddu fi kulli amrin al-jiddu yudni kulla amrin syasi'an. Al-jiddu adapun kesungguhan itu yudni mendekatkan kepadaku fi kulli amrin syasi'in daripada segala sesuatu yang jauh. Wal jiddu dan adapun kesungguhan itu yaftahu membuka kulla babin mughlaqin setiap pintu-pintu yang terkunci. Wa haqqu khalqillahi bil hammi imrun dan paling berhaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk bilhami dalam bagi seseorang bilhami imruun untuk seseorang yang sedih, dzu himmatin bagi orang-orang yang punya keinginan, yubla bi'aishi daikin yang diuji dengan kehidupan ekonomi yang sulit. Wa minad dalil dan diantara bukti alal qada'i atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala wa hikamihi dan hikmahnya bu'sul labib fakirnya orang yang berakal
wa thayyibu 'aishil ahmaq, dan baiknya kehidupan orang-orang idiot bodoh. Lakinna, kan tetapi, man ruziqal hija, orang-orang yang direzekikan pinter, kecerdasan, hurimal gina, maka akan terhalangi dari kekayaan. Didani, dua hal, yaftakirani yang yaftarikani yang berlawanan, ayyatafarrukin sangat jauh perlawanannya, wa unsyida li ghairihi dan disyairkan untuk orang selainnya, tamannaita antum si fakihan munadiran bi ghairi anain wal jununu walaisa tisabun kahammaluha. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, ayuhatullah, apa yang beliau katakan, al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in. Ini nasihat yang biasa saya sampaikan dalam nasihat-nasihat hataman taujihat, bahwa kesungguhan itu mampu mendekatkan sesuatu yang jauh. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang jauh. Satu-satunya hal yang paling jauh adalah masa lalu. Yang paling jauh itu masa lalu. Siapa yang bisa ke masa lalu? Nggak ada. Nggak ada yang bisa ke masa lalu. Saking jauhnya nggak ada yang bisa ke masa lalu. Tapi dengan kesungguhan, semua hal yang jauh akan menjadi dekat. Dengan kesungguhan. Mau dikasih mahfudot, rasanya mustahil hafal Al-Quran 30 juz, sekian surat, sekian ayat, sekian lembar, rasanya mustahil. Tapi dengan kesungguhan, semua itu bisa benar-benar dihafal. Dengan kesungguhan, hadis arba'in, kutuful falihin, semua kitab-kitab hadis hatam dan dihafalkan. Syukur-syukur diamalkan. Itu tanda bahwa semua yang jauh rasa-rasanya mustahil untuk dihatamkan dan dihafalkan semua keilmuan. Tapi dengan kesungguhan semuanya bisa dilakukan. Al-jiddu yufni kulla amrin syasi'in wal jiddu yaftahu kulla bagin. Semua hal yang terkunci, kata Imam Syafi'i, nasihat ini untuk Imam Syafi'i, akan dibukakan. Semua yang terkunci akan terbukakan sebab lantaran kesungguhan. Dan paling apa bahasa Indonesianya? Pikarunyaeun, apa tuh? Orang yang paling pantas untuk dikasihani adalah orang yang punya cita-cita luhur, semangat bagus, yubla bi'aishin dayikin, diuji dengan kehidupan ekonomi yang sulit. Artinya ada aja orang yang hidup dengan ekonomi sulit, itu ada. Jadi orang-orang yang paling harus dikasihanin adalah orang yang begini, udah punya kesemangatan, kesungguhan dan lain sebagainya, tapi diuji dengan kesulitan hidup. Wa minad dalil alal qada, dan diantaranya banyak, ini teori aksariyah, kebanyakan, teori kebanyakan. Bu'sul labibi wa thayyibu 'aishil ahmaq. Kok Allah kelihatannya enggak adil banget? Kok Allah kelihatannya nggak adil banget? Kenapa orang bodoh, kafir yang kaya, orang muslim yang taat, yang alim, fikih kok yang miskin? Teori begini namanya teori aksariyah, kebanyakan. Belum tentu 1 tambah 1 sama dengan 2. Belum tentu, teori kayak begini belum tentu. Jadi ini disebut sebagai teori aksariyah, kebanyakan. Kebanyakannya orang pinter agama, paham agama, hidupannya mayoritas kehidupan ekonominya susah, sulit. Kebalikannya orang-orang yang bodoh, kafir, fasik dan lain sebagainya, kehidupan mereka justru ekonomi bagus, punya ini, punya itu, punya apa dan lain sebagainya, punya segalanya. Ini teori aksariyah. Ini nasihatnya kepada Imam Ghazali, Imam Asy-Syirazi kepada Imam Syafi'i.
Ya prakteknya karena aksariyah ada nggak ulama yang kaya? Ada, dan banyak juga, nggak sedikit. Jangankan ulama, sahabat aja, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman itu kaya loh. Sayyidina Utsman pakaiannya kalau dirupiahkan itu seharga 40 juta rupiah ada. Pakaiannya doang. Harganya 40 juta. Ya 40 juta kan buat kehidupan kita 6 tahun di pondok lebih. Sayyidina Abu Utsman itu pakaiannya mahal. Bahkan guru-gurunya Imam Syafi'i itu kaya-kaya semua. Guru-gurunya Imam Syafi'i itu kaya. Cuman ini saya mau cerita, cuman belum boleh diamalkan kamu. Siap? Mau diceritain jangan? Tapi belum pantas belum pantas diamalin. Saya sering cerita ini. Imam Syafi'i rahimahullah taala itu adalah orang yang paling mencintai kemiskinan dan paling respect, paling menghormati, paling mencintai kepada ulama-ulama yang miskin. Paling seneng. Kenapa ya? Karena Nabi SAW itu sangat mencintai kemiskinan dan mencintai orang-orang miskin. Nabi itu senang ngomong kemiskinan dan mencintai orang-orang miskin. Senang. Imam Syafi'i saking respectnya, hormatnya, itu beliau sampai ngomong halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Beliau sampai ngomong saking cintanya kepada sesuatu orang miskin dan kemiskinan, beliau ngomong untuk apa punya uang banyak? Uang banyak halalnya aja dihisab. Nabi Sulaiman itu dihisab ratusan tahun gara-gara kekayaannya. Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Kalau memang halal itu harta yang kita dapatkan, ditasarrufkan kepada yang halal, itu pun bakalan dihisab. Diperhitungkan sama Allah, uangnya dari mana, untuk apa, itu dipertanyakan. Makin kaya makin lama hisabnya. Kalaupun itu halal, halalnya aja dihisab, apalagi yang haramnya. Yang haramnya pasti kena iqab, pasti bakalan kena siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Uangnya dari yang haram, cepet, ditasarrufkan kepada yang haram, cepet. Makanya Imam Syafi'i itu sangat respect kepada ulama-ulama, sangat mencintai kepada ulama-ulama yang miskin. Hingga suatu ketika beliau punya guru namanya Imam Malik. Siapa gurunya? Imam Malik. Jadi sebenarnya madzhabul arba'ah itu saling berkaitan keilmuannya. Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik, Imam Syafi'i juga belajar ke Imam Abu Hanifah lewat jalur muridnya Imam Abu Hanifah. Salah satu muridnya yang terkenal kan Imam Muhammad Asy-Syaibani. Itu pakar usul fikih. Imam Malik, ketika beliau belajar sama Imam Malik, itu karpetnya doang. Imam Malik itu kalau Imam Syafi'i nginjek karpetnya, itu kakinya sampai jatuh ke bawah. Sampai mata kakinya itu tenggelam, nggak kelihatan. Saking empuk dan halusnya karpet Imam Malik itu kalau diinjak sama orang, itu mata kaki orang nggak kelihatan, saking empuknya. Sama kayak kasur kamu injak nggak kelihatan mata kaki kamu. Pas diangkat itu nggak ngangkat lagi kasurnya. Hatta yaumul qiyamah itu. Udah berbekas hatta yaumul qiyamah penyoknya itu kasur. Sehingga dalam hatinya ngebatin kan Imam Syafi'i, kok kiai ulama kaya. Ngebatin karena beliau sangat mencintai ulama-ulama yang miskin. Kok kiai ulama kaya. Itu kan bakal dihisab. Sehingga suatu ketika, singkat cerita, beliau mempertanyakan kepada Imam Malik. Karena merasa tuntas belajar, beliau menanyakan, wahai Imam Malik, saya sudah tuntas belajar, apakah saya sudah boleh pergi menuntut ilmu lagi? Ya, kamu sudah tuntas menuntut ilmu, sekarang kamu pergi ke Irak, temui Imam Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, siap, insya Allah beliau bakal berangkat temui Imam Abu Hanifah. Cuman Imam Malik dapat kabar bahwa Imam Abu Hanifah telah meninggal. Kata Imam Syafi'i, lantas saya harus kemana lagi? Kata Imam Malik, temui muridnya, namanya Imam Muhammad Asy-Syaibani. Beliau pakar usul fikih. Dari sinilah Imam Syafi'i jadi pakar usul fikih juga.
Imam Syafi'i jadi seorang pakar juga karena beliau ngebuka ilmu usul fikihnya dari Imam Muhammad Asy-Syaibani. Enggak, kapan mau berangkat kata Imam Malik? Ya udah besok kata Imam Syafi'i. Diantarlah, digandeng tangan muridnya itu sama Imam Malik ke salah satu pasar. Beliau rentalin, dibayarin rental onta. Kalau ini rental mobil, di rental onta. Siapa kafilah mana yang mau berangkat ke Irak, Baghdad? Ini saya mau nitip murid saya sewakan onta, dibayarin sama Imam Malik. Lah, saya mencintai ulama-ulama miskin, ngebatin lagi tuh Imam Syafi'i. Lah selama ini saya ngegumin kiai-kiai dan ulama-ulama miskin, tapi mereka nggak pernah ngasih saya sedekah duit, nggak pernah ngebayarin saya rental onta, nggak pernah nganterin saya nuntut ilmu sebegini semangatnya. Ini ada ulama kiai Imam Malik yang saking semangatnya muridnya nuntut ilmu sampai dibayarin ngerental ontanya, bahkan dikasih dalam riwayat itu beberapa dirham. Imam Syafi'i dikasih uang saku beberapa dirham yang kalau dikurskan rupiah itu nilainya 50 juta rupiah. Bayangin muridnya dikasih uang sama kiainya 50 juta rupiah untuk berangkat belajar ke Imam Muhammad Asy-Syaibani. Ngebatin itu Imam Malik, saya ngormatin, ngefans, mencintai ulama miskin, saya malah dibantu dan disedekahi oleh kiai kaya. Siapa? Imam Berangkatlah beliau, singkat cerita ketemu Imam Muhammad Asy-Syaibani, baru masuk pintu rumahnya Imam Muhammad Asy-Syaibani, itu lebih kaget lagi, ngebatin lagi hatinya. Ngebatin lagi apa? Imam Muhammad Asy-Syaibani lagi ngitung duit. Di mana? Di ruang tamunya. Di ruang tamunya. Ngitung duit, tatus. Ngelihat kanan kirinya gentong-gentong emas isinya. Isinya emas semua. Jadi di ruang tamu aja udah kelihatan kekayaan duniawi. Ngebatin hatinya Imam Syafi'i. Ini bener nggak nih Imam Malik nyuruh saya ke sini? Bener nggak saya disuruh ke sini sama guru saya Imam Malik? Hingga masuklah beliau ngebatin. Kenapa cung? Kata-kata Imam Syaibani, kenapa? Ya saya ngerasa aneh aja. Kok kiai kaya, kok ulama kaya. Sedangkan halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Kata Imam Syafi'i itu. Imam Muhammad Asy-Syaibani pakar usul fikih, gampang beliau ngomongnya, sederhana ngebantahnya. Oh ya udah, saya sedekahin aja semuanya ya ke pezina. Saya sedekahin aja semuanya ke diskotik ya. Saya sedekahin aja ke pemabok ya. Jangan. Jangan, kata Imam Syafi'i. Kenapa jangan? Ya nanti mereka gunakan uang itu untuk kemaksiatan. Kata Imam Syafi'i. Ya kalau jangan ya udah, daripada sama mereka mending sama saya. Memang sederhananya begitu. Perputaran uang misalkan ada 100, kalau 100-100-nya sama kefasikan, itu akan dipakai kefasikan. Kalau 50-nya minimal sama kita, itu mereka cuma megang 50-nya kepada orang-orang soleh yang taat. 50-nya sama orang-orang soleh taat. Itu logika sederhananya Imam Asy-Syaibani. Makanya beliau ini santri yang ilmunya tuh sama seperti gurunya Imam Abu Hanifah. Nah dari situlah beliau juga jadi pakar juga dalam bidang usul fikih karena dibina dan dididik oleh Imam Muhammad Asy-Syaibani. Nah dari situ beliau hasil belajar dengan Imam Muhammad Asy-Syaibani, beliau ngambil kesimpulan kan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi dan tidak boleh ada sesuatu selain Islam yang lebih tinggi. Itu Imam Syafi'i ngambil kesimpulan, berubah pemikirannya. Berubah pemikiran Imam Syafi'i bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Makanya kalau ada pengusaha, ada kiai yang harusnya bisa naik kuda yang mahal, nggak boleh bagi dia tuh naik keledai. Ini kebalikan dari nasihat saya yang pertama tentang istighna. Dan bahkan sebenarnya berkaitan. Sebenarnya Imam Muhammad Asy-Syaibani ini mendidik kita untuk menampakkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya bukan bertentangan. Imam Muhammad Asy-Syaibani lebih mendidik kepada kita supaya hidup itu atas dasar kebutuhan, dengan pas, dengan rasa cukup. Dengan rasa cukup. Udah nggak neko-neko kehidupan mah. Nah kadang juga ada ulama-ulama, kiai-kiai. Ini termasuk kiai saya. Kiai saya tuh pernah diajak Pak Kiai, ditunggu kalau lagi main ke Sunan Gunung Jati ziarah,
ditunggu ke Nurul Fajri untuk bersilaturahimi dan memberkahi Nurul Fajri. Jawaban beliau mah sederhana, ntar saya ngumpulin duit. Saya mau ngumpulin duit dulu supaya bisa sedekah. Jadi alasannya tuh pengen ngumpulin duit dulu supaya bisa sedekah. Kenapa? Karena ulama-ulama, sebagian ulama itu nggak mau menunjukkan kesulitannya, kesedihannya, kesusahannya kepada muridnya, supaya kiainya tuh ngerasa nggak butuh dibantu, bahwa ekonominya tuh terpenuhi, cukup, bahwa ekonomi dia tuh cukup. Jadi banyak ulama-ulama kiai itu yang menampakkan dirinya supaya santri, supaya nggak dikasihanin intinya. Rokoknya ada, banyak ada, semuanya tuh ada, terpenuhi kebutuhan, sehingga santrinya tuh membuat santrinya enggan untuk bersedekah. Itu salah satu cara ulama dan kiai. Padahal mah kalau dikasih mereka juga senang. Kalau mereka dikasih mereka juga senang. Padahal bukan pada tentang nominalnya, bukan tentang harganya, tapi tentang apa? Tentang kasih sayangnya. Tahadu tahabu, saling berhadiahlah kamu, tahabu maka saling mencintailah kamu. Jadi konsep kata Nabi saling mencintai itu caranya gampang, saling tukar hadiah aja udah saling cinta nanti. Tapi kiai gak mau menunjukkan untuk dihadiahi, supaya apa? Supaya harapan mereka itu gak muluk-muluk. Kiai dan ulama tuh gak pengen disedekahi harta, barang, karena mereka harapan dan keinginan mereka gak muluk-muluk. Mereka hanya berharap kita saling berkirim hadiah dengan mengirimkan doa satu sama lain. Dan ini ada, aneh loh kalau ada santri nggak ngirimin doa gurunya tuh aneh. Gimana mau usul kiainya ngirimin Fatihah di setiap harinya, santrinya boro-boro sehari sekali aja nggak ngirimin Fatihah, gimana mau ketemu? Plus sama minus gimana mau ketemu? Sehingga jadi aliran listrik gimana? Kiainya ngedoa, santrinya nggak ngedoain guru. Makanya Imam Ghazali dalam kitab-kitabnya itu selalu ngasih iklan. Apa yang beliau sampaikan? La tansani fid du'a, la tansani fid du'a. Selalu nasihatin begitu, jangan lupain saya dalam doa, jangan lupain saya dalam doa. Di kitab manapun, Ihya ayuhal walad, selalu di akhir-akhir kitab tuh ngomong la tansani fid du'a. Karena sebaik-baiknya investasi adalah investasi ilmu kepada kalian. Dan seburuk-buruknya investasi, kalau investasi itu gagal, apa kegagalannya? Mereka nggak berkenan mendoakan guru-gurunya. Makanya minimal doakan guru-guru kamu, minimal Allahumma gfir lima syaihi waliman alam. Ini saya kasih doa lah buat kamu. Kamu boleh ngikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata liman awsona bid-du'ai wa man ahsana ilayya wa man ahabbani wa man dakhala baiti wa ma'hadi biniyatin hasanah. Nah, itu kamu mau kasih khusus kepada siapa? Khususon li abi wa ummi wali masyayikhi wali ustadi, kamu sebutin tuh. Dan sebaik-baiknya doa, semakin sampai doa li dzohril ghaib. Kamu Fatihah yang sederhananya cukup begini, ikutin saya. Qolidu badi bismillahirrahmanirrahim. Aqra'u suratal Fatihati Allahumma ausil sawabaha ila ruhi. Itu sambil kamu sebutin nama ibu kamu, bapak kamu, guru kamu. Itu kamu bayangin, sebaik-baik doa itu doa li dzohril ghaib. Doa li dzohril ghaib. Sehingga kamu bayangin wajah orang tua kamu, wajah kiai kamu, ustadz kamu, semuanya yang kamu kirimin Fatihah. Tinggal baca Fatihah. Kalau bisa yang panjang tadi bagus, minimal yang pendek tadi aqra'u suratal Fatihah. Allahumma ausil sawabaha ila ruh. Yang lebih pendek lagi gampang. Al-Fatihah ila ruh. Ambil doa Fatihah.
Makanya bukan kiai kalau nggak mendoakan santrinya, bukan guru yang tidak mendoakan muridnya. Karena kalau cuman sekadar mentransfer ilmu, kalau menjadi guru hanya mentransfer ilmu, sebenarnya tugas guru harusnya sudah selesai. Sudah harusnya pensiun itu guru kalau tugasnya hanya mentransfer ilmu. Karena Google lebih kompeten, lebih pantas, lebih bisa untuk mentransfer ilmu. Google tuh lebih bisa. Cuman Google nggak bisa fatihain kamu. Google nggak bisa fatihain kamu. Tetap saya lebih baik dari Google. Asyik Google kalah. Anak-anak sekalian yang berbahagia yuhatullah, nah itu tadi Fatihah, doa untuk guru atau siapapun yang berjasa kepada hidup kita, itu silakan difatihain. Doa li dzohril ghaib. Bahkan doa li dzohril ghaib ini bisa kamu amalkan untuk ngeruqyah jarak jauh. Jadi ngeruqyah jarak jauh ini saya sudah pernah ngamalin. Bacanya di sini, yang kelojotan daerah mana itu udah ngalamin. Hingga ujung-ujungnya di WhatsApp saya dibaikin sama dia. Pernah dulu ngamalin tahdus bin main. Jadi kita bisa ngeruqyah orang lain dengan doa li dzohril ghaib. Jadi doa li dzohril ghaib ini banyak. Termasuk dulu saya pernah kena tilang. Pernah kena tilang. Nanti saya ceritanya di kelas 6. Nanti kelas 6 kalau mau nanya-nanya tinggal pertanyaan aja. Kelas 5, kelas 6 boleh lah nanya. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya goib-goib begini nanti di kelas 5, kelas 6. Karena kurang elok kalau diceritakan di sini nanti. Tamannaita antam tumsiya faqihan munadhiron. Kamu berharap antumsia untuk menjadi seorang faqihan, seorang ahli agama munadhiron yang mampu berdiskusi, yang mampu berargumentasi bi ghairi anain, tanpa masyaqqah wal jununu fununu, maka itu adalah sebuah kegilaan yang abadi, kegilaan yang pasti. Kalau kamu punya cita-cita pengen menjadi seorang faqih, jago, pandai berargumentasi, pandai berdiskusi, pandai bersilat lidah, tapi tanpa adanya kesulitan-kesulitan, itu adalah kemustahilan. Itu kan yang kamu hafalkan kan? Walaisa iktisabul mali duna masyaqqatin. Ya begitu juga orang mau mencari uang duna masyaqqatin tahammaluha dalam menanggungnya, itu juga kemustahilan. Orang mau dapat rezeki, orang mau mendapatkan harta, ya dia harus iktisab, kasab, jual ini, nanam itu, beli ini, beli itu, harus berangkat ke pasar, harus datang pagi hari, berangkat kerja. Ada masyaqqahnya, ada kesulitannya. Ya ini saya lagi nggak ngebahas tauhid, saya lagi ngebahas akhlak mafudot. Kalau ngebahas tauhid, prakteknya bisa nggak orang nggak kerja dapat duit? Bisa. Kan kalau ngebahas takdir mah bisa aja. Jadi kalau takdirnya udah selesai taujihatnya nanti. Taujihatnya selesai udah nanti. Ini saya lagi ngebahas mafudot. Kalau lagi ngebahas tauhid selesai taujihatnya nanti. Ujuk-ujuk wallahu alam aja udah. Kalau prakteknya ngebahas tauhid, bisa nggak orang tanpa kesulitan dapat daripada rezeki? Bisa nggak? Bisa. Dulu ada Imam Malik sama Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhuma, itu pernah debat mereka. Kata Imam Malik, ilmu, harta, rezeki harus pakai kasab. Bener gak? Bener. Tapi kata Imam Syafi'i, rezeki tanpa kasab pun bisa didapat atas seizin Gusti. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Itu sampai begini mereka. Sehingga Imam Malik ngambil kesimpulan, beliau pengen buktikan. Beliau pergi ke sebuah kebun, beliau kerja, beliau bantuin metik, motong dan lain sebagainya, bercocok tanam dengan penanam anggur sehingga beliau diupahkan sekresek anggur untuk ngebuktikan kepada Imam Malik bahwa rezeki itu harus pakai harus ada masyaqqah, harus ada kesulitannya. Ya beliau keringetan untuk dapat itu, sehingga beliau bawa itu kresek tuh,
ini tadi saya dapat anggur hasil kerja keras, hasil bersusah payah, sehingga saya dapat rezeki. Dibuktikan langsung Imam Malik sama Imam Syafi'i. Tuh pembuktian juga. Saya nggak kerja keras, tapi Allah rezekikan saya rezeki anggur hari ini. Ya ujung-ujungnya mereka berdua ketawa makan anggur marah. Makanya enak sebenarnya jadi orang soleh mah, pinter berargumentasi, munadziron. Kamu kalau mau enak-enakan canda tawa seperti orang-orang alim begini, harus pakai masyakoh, harus pakai roy. Masyakoh roy itu. Harus pakai kesulitan. Ini kisahnya Imam Malik sama Imam Syafi'i. Ini makanya alangkah indahnya menjadi seorang fikih yang mampu munadziron. Tahamaluha fal ilmu kaifa yakunu. Ya kalau harta aja harus bersusah payah untuk didapatkannya, fal ilmu kaifa yakunu. Lantas gimana ilmu? Ilmu juga harus begitu. Kalau harta aja bisa harus didapatkan dengan bersusah payah, maka ilmu pun didapatkannya dengan susah payah. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu taala anhu, beliau mengatakan idza kana ilmul mar'i yudraku bil munah. Mana? Idza kana ilmul mar'i yudraku bil munah fara'aitan nasi faraita a'laman nasi salah. Kalau ilmu itu bisa didapatkan dengan melamun, Allahok. Kalau kata orang sini mah Allahok. Kalau ilmu bisa didapatkan cukup dengan ngelamun, maka kamu akan melihat orang paling pinter itu asjad. Karena kebanyakan ngelamun asjad. Aksala Fara'aita a'laman nasi aksala, maka kamu akan melihat orang paling pinter itu orang yang malas nantinya. Orang yang malas. Kenapa? Karena orang malas tuh paling jago ngelamun. Orang malas tuh paling jago ngelamun. Ini kata Imam Syafi'i sebagai kalimat sarkas. Kalimat sarkas, tandanya bahwa ilmu itu nggak bisa didapatkan dengan bermalas-malas. Nggak bisa cuman ngelamun. Ini anehnya sekarang saya baru tahu itu kemarin dari Ustadz siapa itu lupa. Bi, ini ada lomba ngelamun Bi katanya. Lomba ngelamun. Ya untungnya ilmu sama rezeki nggak didapatkan dari ituan. Cuman sekarang direzekikan ngelamun berhadiah sekarang. 1,5 jam ngelamun dapat hadiah. Efek sampingnya kesurupan tadi. Pokoknya kan ngelamun. Qala Abu Thayyib walam arafi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamam wala budda li talibil ilmi min sahril layali kama qala syair biqadril kaddi tuksabul maali faman talabal ula sahiral layali tarumul izza thumma tanamu laylan yagusul bahra min talabil ula ulul ka'bi bil himami al-awali wa izul mar'i fi sahril layali taraktun nauma rabbi fil layali li ajli ridhaka ya maulal mawali wa marramal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali fawaffiqni ila tahsil ilmin wa ballighni ila aqsal ma'ali ittakhid laila jamalan tudriku bihi amalan. Nah, ini nadom-nadom semua, syair-syair Arab semua yang indah. Terus dikatakan juga oleh Imam Abu Thayyib, beliau mengatakan aku enggak melihat di dalam aib-aib manusia melainkan lebih aib daripada aibnya orang yang punya potensi untuk menuju kesempurnaan tapi dia enggak memiliki kesemangatan. Walam aro fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamam. Merosotnya orang-orang yang punya potensi, merosotnya semangat-semangat orang yang potensi untuk menuju kesempurnaan. Jadi anak-anakku sekalian yang kami cintai ayuhatullah, seaib-aibnya santri, paling aib-aibnya manusia adalah mereka yang punya potensi untuk tumbuh,
potensi untuk berkembang, tapi mereka tutup potensi itu dengan bermalas-malasan, dengan merosotnya nilai kesemangatan pada dirinya. Punya hafalan bagus, punya kemampuan hafalan 3 jam tuh bisa sekian halaman, sebenarnya bisa hafalan, tapi dia tutup kesempurnaan dia itu, potensi dirinya, dengan malas-malasan, gak punya semangat. Dia tutup potensi tumbuhnya dia dengan turunnya kesemangatan. Harusnya dia bisa jadi tim multimedia, tapi gak mau jadi tim multimedia karena gak punya semangat. Ini adalah seaib-aibnya santri. Punya tulisan bagus, sinnya bisa kayak huruf yang kayak ibu-ibu lagi hamil, mimnya melendung, bisa jago. Bagus tulisannya, tapi malas ikut desain grafis, malas ikut ilmu seni kaligrafi. Punya kemampuan pidato bagus, tapi gak mau ikut lomba-lomba pidato, tapi gak mau menunjukkan kehebatan dia. Ini adalah seaib-aibnya punya suara bagus melengking kayak Mami Kunti, gak mau dia tampil. Itu adalah saib-aibnya santri. Wala budda li talibil ilmi sairil layal, dan juga bagusnya, seyogianya, idealnya santri itu bergadang, terjaga. Maksudnya bergadang itu menyedikitkan kalau mau banyak tidur mending di hotel, kalau mau banyak tidur mending di rumah. Di sini lagi nuntut maka idealnya di sini perbanyak bangun daripada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu membagi malamnya menjadi 3. Sulus lit ta'allum, wasulus lil rohah, wasulus lil ibadah. Malam ada 9 jam, beliau bagi 3 jam untuk belajar, 3 jam untuk istirahat, 3 jam untuk untuk sholat malam, untuk baca wiridan dan lain sebagainya, dan zikir-zikir yang lain. Coba kamu lihat, mayoritas orang sukses itu tidurnya sedikit. Orang sukses mau ulama tidurnya sedikit. Bohong, kata dokter tidur 8 jam, bohong. Imam Syafi'i hidup kok sampai hari ini tidurnya cuma 3 jam. Imam Syafi'i tidur cuma 3 jam sampai hari ini tetap hidup. Buktinya mana nih? Lagi belajar tentang Imam Syafi'i. Jasadnya mungkin meninggal, tapi karya-karyanya, karomahnya, keilmuannya tetap Kata dokter 8 jam, enggak, kata ulama 3 jam juga cukup. Coba kamu lihat orang-orang sukses, mau sukses di akhiratnya, sukses dunianya, mayoritas kurang tidur. Coba kamu lihat itu kayak Raffi Ahmad, YouTube-nya, orang YouTuber, mayoritas kurang tidur. Orang-orang yang bos-bos, coba kamu lihat di YouTube, itu mayoritas kurang tidur. Telat sedikit mereka bangun, hilang harga saham. Hilang mereka tidur, karena tidur. Lama mereka tidur, bangun kesiangan, hilang potensi-potensi investasi, keburu diambil orang lain. Gara-gara kebanyakan orang-orang barat aja ngamalin ini. Sedikit kan tidur. Makanya para investor masa bangun jam 3 pagi itu kesiangan. Karena bursa saham begitu cepat, nggak mau mereka kebangun jam segitu. Ya mereka bangun rela-rela begitu demi apa? Dunia. Sedangkan yang kita kejar bukan sekedar dunia. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kita pengenkan kebaikan dunia dan akhirat. Orang yang pengen kebaikan dunia aja rela-rela bangun jam 3 pagi, harusnya kita lebih rela bangun jam 2 pagi. Aneh kalau ada santri Nurul Fajri nggak tahajud. Aneh, santri nggak tahajud tuh aneh. Bukan santri nggak baca rotib atau sadat idrus, aneh, bukan santri.
Aneh, bukan santri. Zaman saya nyantri itu tahajud harus. Beneran ini mah. Sampai dijamaahkan sama saya ngimamin tahajud. Santri loh, ngimamin tahajud ratusan ribuan orang. Saya bangunin semua kamar tuh demi tahajud ngimamin. Saya pimpin rotib hadat, bukan saya doang yang baca rotib hadatnya, semua santri baca rotib hadat. Ini mudabir raja namanya. Mudabir tuh begitu, ngajak kepada kebaikan, ad-dal alal khair. Rotib hadat di sini yang mik baca, yang lainnya sare. Santri apa? Padahal dulu nih tahadus binikmah. Ini kehebatan rotib. Rotib hadat itu diciptakan anti sihir, anti santet. Rotib hadat itu Imam Haddad, ini rotib tertua di dunia. Imam Haddad menciptakannya, melahirkannya, anti santet. Sekali bernabi aja kena sihir. Nabi loh, Nabi kena sihir oleh labib. Ada namanya labib? Jangan labib lah, lubab, disebut lubab. Ada namanya lubab juga lagi, tukang sihir. Jadi orang-orang Yahudi ada yang mensihir Nabi, sehingga Nabi harus diruqyah oleh malaikat Jibril. Di dalam riwayat di situ Nabi diruqyah dengan surat Muawwidzatain. Apa surat Muawwidzatain? Al-Falaq dan surat Dari situ turun tuh surat Al-Falaq, An-Nas. Dari situ masyru' sunnah ruqyah. Nabi itu pernah diruqyah. Tapi jangan langsung kamu nisbatkan Nabi itu kena sihir kayak orang-orang enggak. Nabi tetap mulia jasadnya, hatinya. Sihir yang masuk ke dalam Nabi cuman sampai ke badan, enggak sampai ke dalam hatinya. Sehingga Nabi tetap mulia dan suci. Nabi kena sihir. Lah apalagi kita. Kok santri berani-beraninya ninggalkan rotib haddad, berani-beraninya ninggalkan rotib atos, idrus. Coba kamu tanya. Dulu ada kejadian di Nurul Fajri, ada kejadian. Kontingen pramuka kita berangkat ke Majalengka. Itu semuanya kesurupan. Sampai yang nolongin kesurupan aja kesurupan juga. Kamu kalau nggak percaya tanya Ustaz Yopi, pembimbing pramukanya waktu itu. Wah, karena masalah mistis saya ceritain nanti lagi. Terakhir, masalah mistis terakhir. Satu-satunya yang gak kesurupan kontingen Nurul Fajri. Bener ini, coba kamu tanya ke Ustadz Yopi, ke Mualim Yuda. Tanya Mualim Yuda, waktu itu Mualim Yuda santrinya, pesertanya. Semua pasukan itu kesurupan semua, lagi pada di sana di Majalengka. Yang anehnya cuma Nurul Fajri doang kebal. Barokahnya apa? Rotibul haddad, rotibul Kalau perlu tambahin bagian ibadah, Dimas. Rotib Idrus, saya dapat ijazah dari Habib Mustafa Idrus untuk diamalkan. Itu nggak bakal miskin tauhid, itu nggak bakal miskin harta kamu. Baca Rotib Al-Idrus. Salah satu rotib tertua juga, Idrus, Haddad, Atos. Cuman munculnya Atos, Haddad, Idrus di Indonesia. Nah, jadi diamalkan. Kalau perlu sebelum maghrib baca rotib al-idrus. Aneh loh, santri nggak baca rotib. Santri nggak punya baca rotib, jebol kamu. Ya ain, ya sihir. Nabi sekali bernabi aja punya kena sihir. Makanya beliau diturunkan surat Al-Falaq. Al-Falaq itu kan ayat-ayat tentang ta'awud, tentang berlindung kepada Allah daripada gangguan-gangguan begitu. Bahkan ada kisah nyata. Ini kalau saya cerita mulu nggak selesai ya. Nanti lagi ceritanya ya. Ada kisah tentang fadilah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tapi karena keburu maghrib nanti saya ceritaannya. Wallahu ta'ala a'lam rabbil
Ya Sayyidi Shogir. Setiap kita ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kita ini suci. Setiap dari kita nih dikasih bekal modal nama baik dari Allah. Semuanya tuh punya nama baik dari Allah. Fulan punya nama baik, saya punya nama baik. Setiap dari kita punya modal nama baik. Bahkan dulu Nabi Musa sebelum dikenang seperti sekarang dengan kebaikannya, beliau juga dikasih modal nama baik. Fir'aun sebelum dikenang seperti sekarang, dulu juga punya modal nama baik. Raja Namrud sebelum dikenang seperti sekarang, itu juga dulu punya modal nama baik. Nabi Ibrahim sebelum dikenang baik sekarang, itu juga punya modal nama. Semuanya punya modal nama baik. Disebut sebagai hifdzul ird, menjaga kehormatan diri, nama baik diri. Ini juga kewajiban. Apa hukumnya? Wajib. Wajib bagi kita, wajib menjaganya. Jadi semua nama baik yang Allah berikan kepada kamu, modal utama kita, jaga. Inilah yang dipakai oleh baginda Nabi. Dari bagaimana beliau digelari Al-Amin, sehingga menjadi orang kaya, menikahi Siti Khadijah, menjadi seorang nabi dan rasul, menjadi pemimpin daripada bangsa-bangsa, karena bermodalkan nama baik dari Gusti. Sekarang jaga nama baik itu. Kita akan dikenang oleh orang-orang setelah kita. Kamu dikenang sebagai kakak kelas yang seperti apa, akan dikenang sebagai santri yang bagaimana, kamu akan dikenang oleh gurumu sebagai santri yang seperti apa. Jaga nama baik, ini modal utama. Kalau kamu mau bahagia di dunia dan di akhirat, dimanapun kamu berada, modal nama baik ini yang kamu pertaruhkan. Kalau nama kamu buruk di sini, ya sudah, kamu nggak akan pernah keterima di sini. Coba keluarin kertas yang tadi kamu robekin, angkat. Kertas yang tadi kamu robekin, angkat. Perbaiki seperti semula, taruh di kertas kamu. Perbaiki seperti semula, susun seperti semula, taruh di kertas kamu, di buku kamu. Susun seperti semula, taruh di kertas kamu. Bisa? Bisa? Enggak. Yang bisa pun enggak akan bisa seperti semula. Coba yang bisa. Bisa enggak kayak awal? Bisa enggak kayak baru? Kepercayaan orang lain tuh mahal. Harga diri kamu tuh mahal. Kalau nama baik kamu sudah tercoreng, itu sama kayak kertas itu. Mungkin kamu akan bisa dimaafkan atas kesalahan kamu. Mungkin kamu bisa dimaafkan atas kesalahan dan kekhilafan kamu, tapi tetap kesalahanmu, lantaran kesalahan dan kekuranganmu itu akan tetap memberikan athar, bekas bagi orang-orang yang telah kamu lukai. Siapa yang kamu lukai? Orang tua, gurumu. Jadi udah hidup mah sederhana aja. Udah bisa ketawa, bahagia, bersyukur. Gak usah cari kebahagiaan lain yang dilarang di Nurul Fajri, apalagi dilarang oleh Gusti. Jangan nunggu bahagia bisa pacaran baru bahagia. Jangan nunggu hal-hal yang diharamkan baru bahagia. Banyak kok kebahagiaan yang halal. Main bola bahagia, main tenis meja bahagia, main musik, ketawa ketiwi bahagia, main hujan bahagia, piket masih bisa bahagia, jajan bareng bahagia, masih bisa bahagia. Jaga nama baik, kehormatan diri jaga. Mahal harganya. Tuh contohnya kertas yang kamu pegang, gak bakalan bisa seperti semula, gak bakalan pernah bisa kembali sedia kala. Jadi hifdzul ird
Kita harus menjaga nama baik kita, kehormatan diri kita. Innamal mar'u hadisun ba'dah. Kita bakalan jadi sejarah bagi orang setelah kita. Pasti dikenang. Masalahnya kita akan dikenang seperti baginda Musa dengan kebaikannya, atau malah naudzubillah dikenang seperti Fir'aun lantaran keburu. Kita bisa dikenang seperti baginda Ibrahim alaihissalatu wassalam, atau naudzubillah kita malah dikenang seperti Raja Namrud. Kita bisa dikenang seperti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran jasa-jasa beliau, kebaikan-kebaikan beliau, atau malah dikenang seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Naudzubillah. Tinggal pilih, kita mau dikenang seperti apa? Oleh orang tua kita, oleh keluarga kita, oleh guru kita, oleh teman-teman kita, oleh kakak kelas dan adik kita. Mau dikenang seperti apa? Jaga kehormatan diri, jaga amanah. Amanah satu akar kata dengan aman. Orang yang amanah maka akan aman hidupnya di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal. Jadi yang habis ngelanggar, yang dibotak-botak atau siapapun yang melanggar berat, udah fokus perbaiki diri. Yang sekarang yang gak ngelanggar, lihat pelanggar itu jangan pakai pandangan istighfaf, ngeremehin, jangan. Tetap kita sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak lebih buruk dari kita nggak lebih baik dari dia para pelanggar. Buat pelanggar, fokus perbaiki diri. Yang hari ini nggak melanggar, jadikan sebagai ibroh. Jangan ikut-ikutan melanggar atau malah ngerasa diri lebih baik. Fokus perbaiki diri. Maka yang ngelanggar jangan tai asu. Tai asu apa? Jangan berputus la tai asu min rahmatillah. Jangan berputus asa kalian dari kasih sayangnya Allah. Tetap kalian bakalan bisa dapat rahmat Allah. Syaratnya apa? Taubat. Karena butuh syarat taubat, memperbaiki diri. Jangan ikut AKS apapun, jangan ikut ekskul apapun sampai kalian benar-benar bisa memperbaiki diri. Jangan nunggu diusir. Yang ikut sepak bola, yang ikut pramuka, yang ikut voli, fokus perbaiki diri. Jangan nunggu saya usir. Kalau saya ngelihat yang pelanggar-pelanggar misalkan lagi ekskul, kalau olahraga biasa ya nggak apa-apa, tapi kayak ikut ekskul, siap-siap nanti saya usir. Jangan nunggu diusir sama ustadz sama kiai. Setan ngelampaui batas. Setan itu ngelampaui batas. Manusia bisa jadi setan. Siapa? Mereka yang nggak mau berubah. Setan itu lampaui batas. Nanti saya teriakin setan, mau kamu? Gak mau kan? Makanya udah nurut aja, gak usah ikut ekskul apapun. Waktunya pramuka, muhadoroh, gak usah ikut ekskul AKS. Sampai fokus memperbaiki diri. Itu mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.